Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mima Eminta Durtarigan selaku moderator dalam presentasi kali ini. Pertama-tama, kita mengucapkan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya dan terima kasih juga atas waktunya yang telah diberikan untuk mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Yemima dengan saya sendiri, ada Anissa Salsabila, ada Mira Fitria, dan ada Putri Karunia Azahra. Hari ini kita akan mempresentasikan eh, ujian akhir semester pemodelan cuaca dan iklim 1 dari kelompok 5. Slide selanjutnya. Adapun yang melatar belakangi kelompok kami dalam penelitian ini adalah sistem monsun Asia Australia merupakan fenomena iklim penting yang mempengaruhi cuaca dan iklim di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sistem ini dipengaruhi oleh perubahan posisi matahari yang menyebabkan perbedaan antara dan gerakan angin secara musiman, serta sangat dipengaruhi oleh kondisi topografi wilayah yang menghasilkan efek orografi dalam distribusi curah hujan. Pemahaman mendalam tentang sistem monsun, mekanisme kerjanya, dan peran orografi sangat penting untuk sektor pertanian, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana alam. Ada beberapa tujuan dalam penelitian kami. Yang pertama, menganalisis pengaruh modifikasi topografi terhadap distribusi curah hujan musiman. Yang kedua, memahami perubahan sirkulasi angin akibat modifikasi topografi. Ketiga, mengkaji dampak topografi terhadap temperatur dan tekanan permukaan. Yang keempat, mengidentifikasi peran spesifik elemen topografi dalam dinamika monsun. Dan yang terakhir, membandingkan hasil simulasi eksperimen dengan simulasi kontrol. Kemudian slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan untuk hasil simulasi pertama kami, yaitu mengenai hasil simulasi kontrolnya, di mana untuk yang pertama ada parameter temperatur yang berfokus di dua musim, yaitu di musim Desember, Januari, Februari, dan di musim Juni, Juli, Agustus. Di mana untuk pada musim Desember, Januari, Februari, untuk parameter temperatur udara permukaannya itu terjadi pendinginan ekstrim di sekitar belahan bumi utara atau sekitar Asia Utara itu di Siberia, dan untuk di sekitar ekuator itu memiliki temperatur yang relatif stabil, di mana yaitu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius, dan di terjadi perbedaan temperatur antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang cukup besar, yaitu sekitar di atas dari 50 derajat Celcius. Dan hal ini berakibat kepada eh, monsun, yaitu di mana hal ini terjadi karena pendinginan di daratan yang sangat cepat dan menciptakan perbedaan termal antara daratan dan lautan. Di mana di sini Asia itu mengalami pendinginan dan Samudra Hindia itu mengalami penghangatan. Hal ini membuat terjadinya gradien tekanan yang sangat kuat. Hal ini menjadi dasar yang untuk terjadinya monsun Australia, di mana itu terjadi tekanan tinggi di Asia. Sedangkan di musim Juni, Juli, Agustus itu eh, di sekitar Asia Tengah hingga Selatan itu memiliki temperatur sekitar 30 hingga 40 derajat Celcius, yaitu pemanasan yang intensif. Dan untuk di daerah sekitar Asia Timur memiliki temperatur yang lebih rendah tapi tidak terlalu besar perbedaannya, yaitu di antara 25 hingga 35 derajat Celcius yang cukup hangat secara merata. Dan di musim ini juga terjadi kontras temperatur antara daratan dan lautan, di mana daratan itu memiliki temperatur yang lebih panas dibandingkan laut di sekitarnya. Berbeda dengan di bulan Desember, Januari, Februari, eh, di musim Juni, Juli, Agustus, Asia itu mengalami pemanasan dan lautan yang relatif dingin. Hal ini menjadi gradien tekanan yang terbalik. Hal tersebut menjadi dasar terbentuknya monsun Asia. Hal ini membuat Asia menjadi daerah tekanan rendah. Selanjutnya, untuk parameter tekanan permukaan di musim Desember, Januari, Februari,
terjadi tekanan yang cukup tinggi di Siberia, di sekitar Siberia itu di atas 1030 HPA, itu atau di sekitar negara Mongolia hingga Cina Utara, dan terjadi gradien tekanan antara Asia dan Samudra, di mana di Asia itu tekanan yang cukup tinggi dan di Samudra itu rendah. Hal ini memiliki intensitas yang sangat kuat dan stabil selama musim Desember, Januari, Februari. Dan hal ini menjadi mekanisme terjadinya monsun Australia karena terjadi tekanan tinggi di Asia yang menggerakkan udara ke selatan. Dan aliran udara ini bergerak menuju ke tekanan rendah yang di mana tekanan rendah itu berada di benua Australia. Udara yang bergerak ini membawa massa udara lembab ke Indonesia. Hal ini bisa menyebabkan peningkatan curah hujan di Indonesia. Sedangkan di musim Juni, Juli, Agustus, yang menjadi pusat tekanan itu ada di Indian, ada Indian monsoon, itu sekitar di bawah 1000 HPA, yaitu sekitar di India hingga Tibet. Dan terjadi perbedaan tekanan yang terbalik dengan musim sebelumnya di sini, yang memiliki tekanan tinggi itu di samudra, dan di Asia itu memiliki tekanan yang rendah. Ini juga memiliki intensitas yang kuat dan didukung dengan pemanasan di Tibeta Plateau. Dan hal ini menjadi mekanisme terjadinya monsun Asia, di mana itu tekan rendah Asia menarik udara dari lautan dan aliran udara dari Australia itu dan Samudra Hindia. Itu membawa udara kering dari Australia ke Asia. Slide selanjutnya. Untuk arah dan kecepatan angin di dua musim yang sama juga, untuk di musim Desember, Januari, Februari, pola anginnya itu udah bergerak dari arah barat ke timur, itu dari Samudra Hindia, dengan kecepatannya sekitar 2 hingga 6 meter per sekon di sekitar Asia Tenggara. Dan Indonesia itu menjadi zona konvergensi pertemuan dari angin dari barat ke timur dan dari timur ke barat. Hal ini em, bisa menjadi peningkatan tanda peningkatan curah hujan di Indonesia. Hal ini bisa diketahui dengan adanya WNPMI atau Winter North Pacific Monsoon Index yang kuat. Dan ini juga bisa divalidasi melalui eh, bahwa angin zonal yang menguat saat eh, WNPMI itu sekitar terjadi di Desember, Januari, Februari, sesuai dengan karakteristik winter monsoon, dan hal ini membawa kelembapan dari barat ke timur. Sedangkan di musim Juni, Juli, Agustus itu pola anginnya bergerak dari arah timur ke barat atau dari Australia dengan kecepatannya sekitar 6 hingga 8 meter per sekon di Asia Tenggara, dan hal ini meningkat dibandingkan bulan Desember, Januari, Februari, dan dampaknya di Indonesia itu terjadi angin yang menguat dari arah selatan. Dan untuk musim ini bisa diketahui bahwa adanya monsoon Australia, atau bisa diketahui melalui Australia Summer Monsoon Index yang sedang aktif. Dan untuk pada musim ini terjadi pembalikan arah angin yang sesuai dengan teori terjadinya monsoon Australia. Dan di sini pada musim Juli, Agustus juga bisa diketahui bahwa melalui indeks AUSMI itu terjadi peningkatan pada periode bulan-bulan ini, dan hal ini membuat angin zona bergerak dari timur yang sangat kuat dan membawa udara kering dari Australia. Slide selanjutnya kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis dari simulasi kontrol curah hujan pada musim Desember, Januari, Februari, dan Juni, Juli, Agustus. Di mana pola hujannya di Indonesia yaitu mengalami 48 hingga 144 milimeter per bulan atau tinggi di musim hujan, di mana Indonesia Timur memiliki curah hujan tertinggi dan Asia Tenggara mengalami wilayah dominan zona basah. Sedangkan di Australia itu curah hujannya sekitar 20, kurang dari 20 milimeter dan ini menandakan bahwa wilayah tersebut sangat kering.
Dan mekanisme monsoon Australia itu Indonesia sebagai zona konvergensi utama dan pertemuan massa udara dari Samudra Hindia dan Pasifik dan orographic lifting di pegunungan Indonesia. Sedangkan di musim Juni, Juli, Agustus, yaitu Indonesia mengalami penurunan drastis curah hujannya atau musim kemarau. Sedangkan di sekitar India, Bangladesh, curah hujan meningkat dengan wilayah Thailand juga curah hujannya cukup tinggi dan Australia tetap rendah. Mekanisme monsoon Asianya yaitu zona konvergensi bergeser ke Asia Selatan, di mana Indonesia mengalami divergensi dan subsidensi, sedangkan angin kering dari Australia mendominasi Indonesia. Selanjutnya yaitu hasil dan analisis dari simulasi kontrol versus eksperimen dari wilayah Asia diubah menjadi kelautan. Yang digunakan yaitu tetap sama yaitu pada musim Desember, Januari, Februari dan Juni, Juli, Agustus. Di mana di musim Desember, Januari, Februari ini temperatur permukaannya di mana wilayah lintang tinggi seperti Siberia, Asia Tengah itu menunjukkan pendinginan ekstrim dengan suhu mencapai di bawah dari 30 derajat Celcius. Pendinginan ini disebabkan oleh akumulasi massa udara dingin di atas daratan yang luas, dan wilayah tropis tetap hangat dengan rentang suhu sekitar 20-30 derajat Celcius karena penyinaran matahari yang relatif konstan di wilayah sekitar ekuator. Eksperimen Sedangkan pada eksperimen orografi Asia menjadi lautan, yaitu suhu permukaan wilayah yang sebelumnya daratan menjadi lebih hangat secara signifikan. Di mana lautan ini tidak mampu menyimpan udara dingin seperti layaknya daratan, dan distribusi temperatur menjadi lebih homogen atau sama tanpa kontras ekstrim. Mekanisme fisiknya yaitu daratan memiliki kapasitas yang panas yang lebih rendah daripada lautan, sehingga dapat mendinginkan wilayah lebih cepat. Ketika daratan diganti lautan, efek pendinginan radiasi berkurang karena lautan memiliki inersia termal yang lebih besar. Selanjutnya yaitu ada di musim Juni, Juli, Agustus. Pada simulasi kontrol pemanasan intens di daratan Asia Selatan dan Tenggara dengan suhu mencapai lebih dari 30 derajat Celcius. Efek pemanasan Efek pemanasan darat yang kuat menciptakan kontras thermal yang signifikan. Hal ini menyebabkan gradien suhu yang tajam antara daratan dan lautan. Sedangkan pada eksperimen orografi, efek pemanasan melemah karena lautan memiliki kapasitas panas yang lebih besar. Suhu permukaan lebih rendah dan distribusi temperatur lebih homogen. Hilangnya kontras termal darat laut yang kritis untuk sistem monsun, di mana mekanisme fisiknya yaitu laut tidak dapat memanas secepat daratan karena kapasitas panas yang lebih besar dan proses mixing vertikal, dan hilangnya kontras termal ini mengurangi gradien yang mendorong sirkulasi monsun. Selanjutnya yaitu ada hasil simulasi kontrol dan eksperimen pada tekanan permukaan di musim yang sama, itu Desember, Januari, Februari, dan Juni, Juli, Agustus. Pada musim Desember, Januari, Februari, pada simulasi kontrolnya dapat terlihat bahwa pusat tekanan tinggi kuat di sekitar Mongolia dan Cina bagian utara atau Siberian High. Tekanan tinggi ini mencapai angka 1020 hektopascal dengan gradien tekanan besar antara daratan Asia dan lautan sekitarnya. Sedangkan pada eksperimen orografi, pusat tekanan tinggi di Asia daratan tidak terbentuk seperti sebelumnya. Distribusi tekanan menjadi lebih homogen atau seragam dan hilangnya gradien tekanan yang kuat. Mekanisme fisiknya yaitu pendinginan cepat daratan menciptakan massa udara dingin dan padat yang menghasilkan tekanan tinggi tanpa daratan, dan tidak ada pendinginan radiatif yang cukup untuk membentuk sistem yang tekanan tinggi yang kuat. Selanjutnya yaitu di musim Juni, Juli, Agustus. Pada simulasi kontrol, pusat tekanan rendah kuat di daratan Asia akibat pemanasan permukaan. Tekanan rendah ini seperti sebelumnya itu berada di sekitar Siberia dan Asia Tengah. Gradien tekanan mendukung aliran monsun dari laut ke darat. Sedangkan pada eksperimen orografi, pusat tekanan rendah tidak terbentuk karena laut tidak memanas secepat daratan. Distribusinya tekanan lebih seragam dan gradien tekanan tidak cukup kuat untuk terjadinya monsun. Mekanisme fisiknya yaitu pemanasan daratan yang cepat menciptakan konveksi kuat dan tekanan rendah termal. Lautan dengan kapasitas panas besar tidak dapat menghasilkan anomali tekanan yang diperlukan untuk sirkulasi monsun. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ketika simulasi kontrol dan eksperimen itu dilakukan modifikasi di kondisi angin 850 hektopascal. Di sini juga dilakukan pada 2 musim, yaitu Desember, Januari, Februari, dan uh, Juni, Juli, Agustus. Dapat dilihat pada simulasi kontrol tadi sudah dijelaskan oleh Mira bahwasanya aliran angin mengarah ke selatan dan melemah dari masuk ke wilayah Indonesia karena adanya konvergensi di Indonesia, dan kecepatan angin di Indonesia itu relatif lemah di sekitar 2 meter per detik gitu. Dan pola ini sesuai dengan mekanisme monsoon Australia di mana angin dari belahan bumi utara bergerak menuju tekanan rendah yang ada di daerah selatan. Dalam hal ini, udara itu membawa uap air dari utara ke selatan yang memungkinkan terbentuknya hujan di wilayah selatan daerah Khatulistiwa. Lalu kita melakukan modifikasi pada eksperimen orografi di mana pola aliran angin itu menjadi lebih zonal dan melemah. Ketika daratan dan Asia itu dihilangkan dan diganti menjadi laut, maka akan terjadi perubahan drastis di mana aliran divergen itu melemah, di mana pola angin menjadi zonal dan melemah secara umum. Hal ini mengindikasikan bahwa hilangnya daratan itu sangat mempengaruhi yang menyebabkan hilangnya pusat tekanan tinggi yang berfungsi sebagai pemompa utama untuk sirkulasi monsun. Nah, mekanisme fisisnya, untuk secara fisik, ketiadaan daratan akan menyebabkan hilangnya kontras termal antara daratan dan laut. Padahal kontras ini sangat penting untuk membentuk sistem sirkulasi musiman yang kuat. Namun pada bulan Juni hingga Agustus, pada simulasi kontrol tadi dijelaskan bahwasanya terlihat adanya aliran angin yang kuat dari barat daya Samudra Hindia menuju area Asia Selatan dan Asia Tenggara yang menunjukkan adanya pusat tekanan rendah di Asia akibatnya pemanasan kuat selama di musim panas. Dan kecepatan angin itu meningkat di Asia di Asia Tenggara dengan kecepatan angin sekitar 6,8 meter per second. Lalu kita melakukan eksperimen modifikasi di bagian orografi. Ketika daratan di Asia itu diubah menjadi lautan, aliran monsun musiman itu akan melemah drastis. Dan angin dari Samudra Hindia tidak lagi mengarah ke daratan dan pola konvergensi di daerah tersebut akan menghilang. Nah, secara mekanisme fisik, hilangnya pusat tekanan rendah itu akibat daratan itu tidak ada lagi pemompa panas yang menarik udara dari lautan, sehingga aliran angin musiman itu tidak terbentuk secara optimal di daerah tersebut. Dan mengapa kita menggunakan angin dengan 850 hektopascal? Pada tingkat 850 HPA itu dapat mewakili lapisan atmosfer rendah di sekitar 1,5 kilometer di atas permukaan, yang sangat relevan untuk kita bisa mengamati bagaimana pola angin monsun, karena angin inilah yang dapat mencerminkan bagaimana transportasi dari kelembaban utama dari laut ke darat. Okay, next. Selanjutnya, perbandingan antara simulasi kontrol dan modifikasi orografi dengan variabel curah hujan. Dengan musim yang sama di DJF dan CJA, dapat dilihat pada musim DJF, di simulasi kontrol itu dijelaskan tadi bahwasanya curah hujan itu di Indonesia tinggi, di mana sekitar 48 hingga 144 meter per bulan, dan Indonesia bagian timur itu menerima curah hujan tertinggi, dan zona konvergensi aktifnya itu berada di Asia Tenggara. Namun ketika kita melakukan eksperimen modifikasi ketika daratan Asia itu dihilangkan dan digantikan oleh laut, maka curah hujan itu akan menurun secara signifikan di Indonesia dan di Asia Tenggara, di mana pusat-pusat presipitasi yang awalnya berada di Asia Tenggara dan Indonesia bagian timur itu akan berubah ke wilayah laut terbuka di selatan Khatulistiwa. Untuk hal ini disebabkan karena hilangnya tekanan tinggi di Asia, sehingga aliran udara lembab itu dari utara itu melemah. Dengan lemahnya konvergensi, maka pembentukan awan dan hujan itu juga ikut menurun.
lanjut pada musim Juni hingga Agustus. Pada simulasi kontrol itu dijelaskan bahwasannya curah hujan itu rendah di Indonesia, di mana terjadinya musim kemarau di Indonesia dan curah hujan yang tinggi itu ada di Asia di bagian selatan atau di sekitaran Bangladesh. Dan monsun Asia membawa kelembaban dari Samudra Hindia. Di mana monsun Asia ini daratan Asia itu akan memanas dan menarik kelembaban dari Samudra Hindia. Namun ketika dilakukan modifikasi orografi, hujan musiman di Asia Selatan itu menghilang drastis dan pusat hujan itu bergerak ke wilayah laut seperti Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di bagian barat. Dan hal ini menunjukkan bahwasanya hilangnya daratan menyebabkan hilangnya pemanasan darat yang terbentuknya pemanasan darat yang signifikan yang sebelumnya berfungsi sebagai pemicu terbentuknya pusat tekanan rendah dan konveksi. Tanpa itu curah hujan musiman tak lagi terfokus di daratan dan ia akan berpindah ke wilayah laut yang lebih hangat untuk adanya zona konvergensi. Dan dapat dilihat pada gambar warna ungu ke biru keunguan itu menunjukkan curah hujan rendah, sementara warna kuning ke merah itu menunjukkan curah hujan yang tinggi, di mana perubahan warna di antara simulasi ini menunjukkan dampak signifikan dari modifikasi topografi terhadap distribusi curah hujan, dan dapat kita lihat hujan itu sangat berdampak besar terhadap potensi banjir dan lainnya untuk wilayah Asia Tenggara dan India. Dan itu sangat berkaitan dengan monsoon system, di mana sistem monsoon itu sangat tergantung pada kontras termal antara daratan dan lautan. Ketika darat itu diganti dengan lautan, maka monsoon itu tidak dapat terbentuk secara optimal. Dan curah hujan pun akan berubah total. Oke, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat kami simpulkan beberapa poin penting. Normal. Hal ini menunjukkan kondisi musim hujan dan kemarau Indonesia dengan karakteristik tekanan, suhu, angin, dan curah hujan yang sesuai dengan pola alami. Kedua, eksperimen penghilangan daratan Asia membuktikan kolapsi total sistem monsun. Tanpa kontras termal darat laut, cuaca menjadi homogen tanpa variasi musiman yang jelas. Ketiga, kontras suhu darat laut adalah kunci utama sistem monsun. Perbedaan kemampuan pemanasan atau pendinginan antara daratan dan lautan menciptakan gradien tekanan yang mendorong sirkulasi monsun Asia. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk validasi teori monsun klasik dan memperkuat basis teoritis prediksi perubahan iklim, strategis konservasi topografi alami untuk mencegah disrupsi sistem cuaca regional, peringatan akan vulnerability monsun terhadap perubahan penggunaan lahan dan pemanasan global. Nah, untuk mengembangkan penelitian ini, kami merekomendasikan validasi dengan data observasi jangka panjang, eksperimen gradual untuk memahami threshold kritis, dan integrasi dengan model Earth System terkini dan multi-model ensemble. Demikian dari presentasi kelompok kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak atau Ibu dosen, serta teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.